Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 61 Ayahku yang terbaik. Namun, Mo Beiyuan sepertinya tidak melihatnya. Dia melewatinya dan berjalan menuju Yun Qingqing. Ketika Yun Qingqing bertemu dengan mata hantunya, ketakutan langsung melanda tubuhnya dan dia tidak bisa menahan gemetar. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ayahku adalah Perdana Menteri Benua Timur. Bahkan jika kamu adalah Raja Hantu, kamu tidak dapat menyentuhku. Pada saat yang menegangkan dan mengasyikkan ini, Pak kecil di pelukan Mo Beiyuan tiba-tiba angkat bicara dan berkata dengan manis, ayahku yang paling berkuasa. Ayahmu jelas tidak sekuat ayah. Ayahku bisa terbang tinggi, menghajar penjahat besar, menghajar iblis besar, dia bisa menghajar apa saja. Dengan itu, dia mengangkat dagunya dengan bangga. Para penonton terdiam. Jadi, apakah gadis kecil ini berjuang demi ayahnya? Antara Perdana Menteri Yun dan Raja Hantu memang lebih kuat. Yun Ran juga terhibur dengan Sweetie Cake. Gadis kecil ini berharap dia bisa memberitahu dunia betapa kuatnya ayahnya. Sudut mulut Mo Beiyuan melengkung. Dia menggendong bungkusan kecil itu dengan satu tangan dan menatap lembut ke arah Yun Qingqing yang ketakutan. Wanita ini tidak hanya tidak secantik Yun Ran, tapi dia juga kurang berani. Dia sungguh jelek dan membosankan. Yun Qingqing melihatnya semakin dekat dan berteriak, mencoba melarikan diri. Mo Beiyuan merasakan Pak kecil di pelukannya gemetar ketakutan, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Kamu membuatnya takut. Saat dia berbicara, dia meraih leher Yun Qingqing dan mengangkatnya ke udara. Kaki Yun Qingqing berayun di udara saat dia merasakan perasaan berada di ambang kematian. Dia jelas memiliki kekuatan spiritual, tetapi saat ini, dia tidak punya ruang untuk menolak. Saudara Jinyu, selamatkan aku. Mo Jinyu merasa Mo Beiyuan menamparkan wajahnya sendiri dengan melakukan ini. Semua orang tahu bahwa dia datang ke pertemuan sekte dengan Yun Qingqing. Namun, Mo Beiyuan menyerang Yun Qingqing di depannya. Di manakah rasa hormatnya terhadap putra mahkota benua timur? Ekspresi Mo Jinyu menjadi gelap. Sosoknya bergoyang dan dia mengangkat tangannya untuk meraih pergelangan tangan Mo Beiyuan. Saya tidak tahu kejahatan apa yang telah dilakukan oleh putri sah Perdana Menteri, tetapi tampaknya Paman Kekaisaran ingin mengambil nyawanya secara pribadi. Tolong selesaikan keraguanku. Mo Beiyuan tidak berniat membunuh siapapun. Dia hanya ingin mengambil akar spiritual dari tubuh Yun Qingqing untuk memenuhi keinginan Yun Ran. Tanpa diduga, Mo Jinyu akan mengganggu dan menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan gerakannya. Itu membuat Mo Beiyuan sangat tidak senang. Berangkat, Mo Beiyuan berteriak dingin dengan ekspresi tidak senang. Mo Jinyu melepaskan semua kekuatan spiritualnya dan tidak peduli Mo Beiyuan masih mengandung seorang anak. Dia tidak menyadari bahwa jika kekuatan spiritualnya meletus sepenuhnya, dia mungkin akan melukai bayinya. Ketika pandangannya tertuju pada Little Sweetie Cake, dia bahkan punya rencana. Mo Beiyuan, orang gila yang dingin dan tanpa emosi, telah menggendong bayi kecil ini dan tidak melepaskannya. Dia mungkin sangat menyukai kecil ini. Kalau begitu, dia akan mengancam Mo Beiyuan dengan kecil ini hari ini. Mendengar hal ini, Mo Jinyu mengulurkan tangan ke Sweetie Cake dalam pelukan Mo Beiyuan. Pak kecil itu mengedipkan mata hitamnya yang besar dalam pelukan ayahnya. Sebelum dia mengetahui apa yang terjadi, Mo Jinyu menariknya dari pelukan ayahnya. Mo Beiyuan tidak menyangka Mo Jinyu begitu hina dan tidak tahu malu hingga mengincar Little Sweetie Cake. Mo Jinyu menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Kekuatan spiritual yang sangat besar menyerang. Mo Beiyuan bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan leher Yun Qingqing dan melindungi Little Sweetie Cake. Hanya butuh satu tarikan napas baginya untuk mengambil keputusan. Dia harus melepaskannya. Ini karena jika dia tidak melepaskannya, Pak kecil di pelukannya akan terbelah menjadi dua oleh kekuatan spiritual mereka. Bab 62 Mo Jinyu, seharusnya kamu tidak menyentuhnya. Kue manis. Saudari, melihat Sweetie Cake telah diambil oleh Mo Jinyu, Yun Ran dan Bun bergegas mendekat pada saat yang bersamaan. Mo Beiyuan juga menepis Yun Qingqing. Matanya dipenuhi kegelapan, dan matanya seperti angin dingin saat dia menatap Mo Jinyu dengan kejam. Saat ini, dia sangat ingin membunuh Mo Jinyu. Pak kecil itu awalnya baik-baik saja dalam pelukan ayahnya. Ketika dia tiba-tiba ditarik keluar oleh Mo Jinyu,
dia secara alami ketakutan. Matanya yang hitam seperti anggur langsung dipenuhi air mata yang mengalir di wajahnya. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari kendali Mo Jinyu. Ayah, ayah, Yunran tahu bahwa Mo Jinyu adalah seorang, tapi dia masih meremehkan keuntungan dari ini. Dia sebenarnya menyerang seorang anak berusia 3 tahun. Mata berair Yunran menjadi gelap dan dia memancarkan niat membunuh yang dingin. Suaranya sedingin salju di musim dingin. Mo Jinyu, jika kamu berani melukai sehelai pun rambutnya hari ini, aku, Yunran, pasti akan mengembalikannya 10 kali atau 100 kali. Ketika penjaga rahasia Yuan Manor melihat tuan muda mereka telah ditangkap dan menangis, mereka mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Mo Jinyu. Lalu bagaimana jika dia adalah putra mahkota benua timur? Selama dia menyentuh tuan kecil mereka, dia akan menjadi musuh mereka. Di belakang Mo Jinyu, pengawal rahasianya juga mengeluarkan senjata mereka dan menghadapi penjaga rahasia Yuan Manor. Kedua belah pihak memiliki tuan masing-masing dan tidak berniat menunjukkan kelemahan. Little Sweetie Cake tidak bisa melepaskan diri dan menangis lebih keras lagi. Seluruh wajahnya merah. Gadis kecil itu sebelumnya banyak menangis karena sakit perutnya. Sekarang, suaranya menjadi serak setelah beberapa kali menangis. Seperti anak kucing kecil yang lehernya dicekik, dia merintih. Mo Jinyu takut Mo Beiyuan tiba-tiba akan merebutnya, jadi dia menyandera paket kecil itu dan mundur agak jauh. Kemudian, dia tersenyum dan perlahan berkata, sepertinya paman kekaisaran sangat menyayangi gadis kecil ini. Memang benar, garis keturunan biologis Anda berbeda. Ini pertama kalinya aku melihat paman kekaisaran begitu gugup terhadap seseorang. Ini sangat jarang. Mata Mo Beiyuan dingin dan wajahnya dingin. Mo Jinyu, kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Thunderbolt merasa bahwa orang-orang luar ini tidak tahu betapa tuan mereka sangat menyayangi kedua anak itu. Hal ini terutama berlaku untuk Sweetie Cake. Tuannya sangat menyayanginya. Pak kecil ini tidak turun dan berjalan sendirian di sepanjang jalan. Tuannya menggendongnya hampir sepanjang waktu. Menurutnya, putra mahkota setidaknya mungkin akan kehilangan lengannya hari ini. Agar Mo Jinyu bisa naik ke posisi putra mahkota benua timur tanpa dukungan apapun, dia tentu saja bukan orang baik. Auranya memang jauh lebih lembut daripada Mo Beiyuan, tapi dia tidak berniat untuk segera menyerah. Paman kekaisaran, jangan marah. Menurutku anak ini sangat lucu dan ingin membawanya kembali selama 2 hari. Bagaimanapun, dia adalah sepupu kecilku. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Tidak, tidak, penjahat besar. Kamu penjahat besar. Sweetie Cake menginginkan ayah, Buho, Sweetie Cake ingin ayah menggendongnya. Little Sweetie Cake sudah merasa tidak nyaman karena dia tiba-tiba membangunkan akar rohaninya. Sekarang, dia merasa lebih tidak nyaman. Sambil menangis, dia memukul lengan Mo Jinyu dengan tangan kecilnya. Ketika Mo Beiyuan melihat pak kecil itu menangis terseduh-seduh, hatinya terasa seperti terkoyak oleh senjata tajam. Rasanya sakit dan menyakitkan. Kemarahan yang jarang melanda dirinya, dan pembuluh darah di tangannya yang terkepal menonjol. Dia berteriak dengan dingin, Mo Jinyu, aku akan mengatakannya lagi. Turunkan dia. Bab 63 Aku ingin salah satu tangannya. Mo Jinyu tahu bahwa meskipun Mo Beiyuan marah, dia tidak akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia menjadi semakin tidak terkendali. Ah, kenapa gadis kecil ini menangis? Dia sangat pemalu. Aku akan curiga apakah dia adalah garis keturunanmu. Saat dia berbicara, dia menamparkan pipi si paket kecil itu. Seolah-olah dia ingin membalas dendam atas semua penghinaan yang dideritanya dari Mo Beiyuan. Kulit Little Sweetie Cake lembut dan lembut. Bagaimana dia bisa menahan tamparan kerasnya? Separuh wajahnya langsung membengkak. Hati Yunran sakit saat melihat ini. Mata merahnya menatap lekat-lekat ke arah Mo Jinyu saat dia mengeluarkan pedang dari penjaga rahasia di sampingnya. Dasar anak pistol. Dia akan membunuh Mo Jinyu hari ini. Melihat adiknya telah dipukuli, Bun bergegas menuju Mo Jinyu seperti binatang kecil yang marah, namun Feng Chen menggendongnya kembali. Bun, jangan pergi ke sana. Percayalah pada ayahmu. Dia bisa menangani masalah ini. Belum lagi Yunran dan Mo Beiyuan, bahkan Feng Chen pun punya keinginan untuk membunuh Mo Jinyu. Namun, dia tahu bahwa Mo Beiyuan dapat menangani masalah ini sendiri dan tidak membutuhkan bantuannya. Mo Beiyuan diam-diam mengamati. Kultivasinya memang sangat kuat,
Tetapi dia harus memastikan tidak ada yang salah dan dia tidak akan menyakiti Little Sweetie Cake sebelum dia bisa menyerang. Hal ini membuatnya semakin sulit. Karena dia terlalu peduli, dia menjadi lebih berhati-hati. Saat Mo Beiyuan sedang mencari kesempatan untuk menyerang, dia menyadari ada yang tidak beres dengan paket kecil yang disandera oleh Mo Jinyu. Mata hitamnya berubah menjadi ungu. Segera setelah itu, Mo Jinyu tiba-tiba menjerit dan tubuhnya seperti terlempar oleh sesuatu. Mo Beiyuan bereaksi cepat. Dia terbang dan menangkap Little Sweetie Cake, yang terlempar ke udara. Pak kecil itu mendarat dengan mantap di pelukan ayahnya. Dia merasa dirugikan. Matanya yang besar dan berair berkedip-kedip saat dia cemberut dan mengeluh kepada ayahnya, "Ayah, aku takut." Melihat Mo Beiyuan telah menangkap Pak kecil itu, Yunran menghela napas lega. Dia segera mengambil beberapa langkah untuk memeriksa Little Sweetie Cake. "Mo Beiyuan, biarkan aku melihat luka di wajahnya." Feng Chen juga mengeluarkan salep dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Salep ini bisa mengurangi pembengkakan. Terapkan pada Little Sweetie Cake. Yunran mengambil salep itu dan dengan lembut mengoleskannya ke wajah Sweetie Cake. Bekas jari di wajah Pak kecil itu terlihat jelas. Jelas sekali betapa kerasnya pukulan Mo Jinyu padanya tadi. "Kak, apakah masih sakit? Apakah kamu ingin permen?" Karena Bun tidak tinggi, ia harus merentangkan tangan kecilnya ke atas dengan sebungkus permen di telapak tangannya. Bun tidak suka yang manis-manis, tapi dia akan membawa camilan kecil seperti permen dan manisan untuk membujuk Sweetie Cake. Little Sweetie Cake mengambil permen dari kakaknya dan melengkungkan matanya yang besar. Mata ungunya sepertinya menghilang seperti ilusi. Sekarang, mereka kembali ke warna hitam seperti batu giok. "Terima kasih, Kakak Bun." Sweetie Cake paling menyukai permen manis. Pak kecil itu baru saja terluka dan ada permen di mulutnya. Dia dengan patuh berbaring di bahu ayahnya tanpa banyak tenaga. Yunran membantu Little Sweetie Cake mengobati luka di wajahnya dan mengangkat matanya yang cerah untuk melihat ke arah Mo Beiyuan. Dia menamparkan Sweetie Cake. "Tidak berlebihan bagiku untuk membalas 10 tamparan padanya." Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Tangannya yang besar dengan lembut membelai punggung si kecil di pelukannya untuk menenangkannya. "Apakah 10 tamparan cukup? Aku ingin salah satu tangannya." Bab 64 Apakah membunuhmu akan mengotori tanganku? Luka di wajah Pak kecil itu mungkin akan segera hilang, tapi setelah guncangan ini, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan psikologis pada hati mudanya. Oleh karena itu, Yunran merasa tidak berlebihan jika Mo Beiyuan melumpuhkan salah satu tangan Mo Jinyu. Baiklah, lalu lumpuhkan salah satu tangannya. Mo Beiyuan ingat bahwa dia dulu tergila-gila dengan Mo Jinyu. Sekarang, untuk membela si kecil, dia sebenarnya tidak memohon belas kasihan pada Mo Jinyu. Saat mereka berdua berjalan menuju Mo Jinyu, Yunran menyadari bahwa orang ini masih terbaring di tanah berpura-pura mati. Yun Qingqing dan penjaga rahasia kediaman putra mahkota mengelilinginya untuk memeriksanya. "Kakak Jinyu, ada apa? Jangan menakutiku. Yang mulia, bangun." "Oh tidak, Yang Mulia putra mahkota sepertinya terluka parah. Cepat temukan sesepuh dari sekte dokter ajaib." Apakah dia terluka parah?" Yunran mengangkat alisnya dan menoleh. Mata Mo Jinyu terpejam dan dia muntah darah. Seluruh tubuhnya masih bergerak-gerak. Sepertinya dia tidak sedang berakting. Jadi, apa yang terjadi? Beralih ke bola merah jambunya, Yunran sepertinya memahami sesuatu. Tingkat kekuatan spiritual Little Sweetie Cake sebelumnya berada di alam suci, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya. Meskipun kekuatan spiritualnya kuat, dia tidak dapat menggunakannya. Karena Pak kecil itu masih terlalu muda dan hanya bisa membaca beberapa kata, dia tidak tahu harus mulai dari mana dengan teknik budidaya tersebut. Bukan karena Yunran dan yang lainnya tidak pernah berpikir untuk mengajarinya teknik kultivasi untuk membantu Pak kecil itu menekan kekuatan spiritual di tubuhnya. Ketika mereka mencoba untuk memberikan teknik dasar, Pak kecil itu hanya duduk dengan patuh, melebarkan mata hitam besarnya dan terlihat bingung. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang mereka katakan. Teknik budidaya harus diterapkan dengan akurat. Kalau tidak, itu akan merugikan tanpa manfaat apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah pada jalan ini untuk sementara waktu. Mereka tidak berani terlalu cemas dan mengajari si kecil membaca terlebih dahulu. Oleh karena itu, secara logika,
Little Sweetie Cake tidak dapat mengeluarkan kekuatan spiritual yang kuat. Yunran menduga Pak kecil itu baru saja gelisah dan secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Dia menduga Little Sweetie Cake tidak tahu bahwa dia telah mengirim Mo Jinyu terbang. Lebih mustahil lagi bagi bawahan Mo Jinyu untuk berpikir bahwa Sweetie Cake lah yang menyebabkan luka-lukanya. Akibatnya, mereka salah paham dan mengira bahwa Mo Beiyuan telah mengirimnya terbang dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Pada saat ini, Mo Beiyuan berjalan lurus dan menginjak pergelangan tangan kanan Mo Jinyu di bawah tatapan semua orang. Itu sangat cepat. Sebelum penjaga rahasia di samping Mo Jinyu sempat bereaksi, tulang tangan majikan mereka telah hancur. Mungkin karena terlalu sakit, Mo Jinyu yang setengah sadar dengan mata tertutup terbangun oleh rasa sakit itu. Dia tampak kesakitan dan terus memutar matanya. Dia bahkan berteriak. Pikiran Yun Qingqing meledak. Merasakan niat membunuh yang tajam, dia menggigil. Merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan ketakutan melanda dirinya. Karena dia tahu inilah gilirannya selanjutnya. Mo Jinyu sudah seperti ini. Siapa yang bisa melindunginya? Bibirnya bergetar saat dia berkata, Yuan King, aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu tidak bisa melepaskanku? Haruskah kamu membunuh wanita lemah sepertiku? Kapan aku bilang aku akan membunuhmu dan mengotori tanganku? Bab 65 Siapa itu? Dikabarkan bahwa Raja Hantu adalah iblis haus darah yang senang membunuh. Jika suasana hatinya sedang bagus, dia akan membunuh seseorang. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia akan membunuh seseorang. Saat suasana hatinya sedang baik, dia suka membunuh orang untuk menghidupkan suasana. Namun, itu semua hanya rumor bahwa seseorang bisa berbaikan. Mereka menjadi sasaran Mo Beiyuan. Faktanya, dia tidak suka membunuh. Dia juga tidak menyukai darah. Dia adalah manusia dan bukan iblis. Terlebih lagi, Mo Beiyuan sedang menggendong paket kecil itu di pelukannya. Dia tidak cukup bodoh untuk membunuh seseorang di depan anak itu. Kamu tidak ingin membunuhku. Yun Qingqing tidak menyangka ini akan memakan waktu lama. Ternyata dia telah melakukan kesalahan. Namun, ketika dia menatapnya, jelas ada niat membunuh di matanya yang ingin membunuhnya. Lalu apa yang diinginkan Raja Hantu ini? Tatapan Yun Qingqing tertuju pada Yun Ran dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia menjerit memekakkan telinga. Kamu ingin merebut akar spiritualku. Anda ingin mengambil akar spiritual tingkat surga saya dan memberikannya kepada Yun Ran. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Yun Qingqing tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa jika akar spiritual tingkat surganya direnggut, dia akan menjadi cacat total. Tanpa akar spiritual tingkat surga, dia tidak bisa memasuki sekte manapun dan hanya bisa menjadi wanita biasa selama sisa hidupnya. Di benua Xuanxia, yang kuat dengan budidaya kekuatan spiritual dihormati. Sekalipun dia adalah putri Perdana Menteri, saudara Jinyu tidak akan memilihnya sebagai putri mahkota. Dia tidak ingin hidup seperti itu. Yun Ran mengerucutkan bibirnya dan mengoreksinya. Tolong pahami bahwa orang tuamu yang baiklah yang pertama-tama mengambil akar spiritual dariku, jadi aku mengambilnya kembali, bukan menghilangkannya. Begitu dia berbicara, Yun Qingqing melampiaskan semua amarahnya padanya. Yun Ran, Anda pengkhianat dan sangat tidak tahu berterima kasih, bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Aku adik kandungmu. Anda naik ke tempat tidur Raja Hantu dan menemukannya mendukung Anda, jadi Anda berbalik untuk menghadapi saya. Anda mendambakan akar spiritual tingkat surga saya dan bahkan mengarang omong kosong seperti itu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi seperti saya hanya karena kamu merampas akar spiritual tingkat surga saya? Izinkan saya memberitahu Anda tidak akan pernah menjadi orang seperti saya. Yun Qingqing meninggikan suaranya dan meraung dengan marah. Saat ini, dia hanya bisa mengaum tanpa daya dan marah. Yun Ran mengangguk dengan acuh tak acuh. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, kembalikan akar spiritualku kepadaku. Mo Beiyuan juga merasa Yun Qingqing berbicara terlalu banyak omong kosong dan sangat berisik. Kuncinya adalah dia telah menakuti Sweetie Cake kecil di pelukannya. Namun, saat dia hendak menyerang lagi dan mencabut akar spiritual dari Yun Qingqing, sesuatu terjadi. Pita putih terbang ke arahnya dan melingkari lengannya, membatasi gerakannya. Pandangan semua orang mengikuti sutra putih.
Yunran secara alami mengambil kesempatan itu untuk melihat ke arah itu. Dia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di atas batu kapur besar yang disangga tinggi-tinggi. Wajahnya ditutupi kerudung putih, sehingga penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, matanya terlihat sedikit dingin dan menyendiri. Dia mengenakan mahkota batu giok di kepalanya, dan kemeja putih panjangnya berkibar, membuatnya tampak halus dan tidak bisa didekati. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru. Apakah itu dari Sekte Lingsu? Untuk dapat menggunakan sutra putih hingga tingkat seperti itu, siapa lagi selain peri reinkarnasi dari Sekte Lingsu? Bukankah orang itu sedang mengasingkan diri? Apakah dia sudah keluar? Yunran ingin bertanya kepada orang-orang ini apakah mereka dapat mempertimbangkan perasaan orang seperti dia yang tidak tahu apa-apa ketika mereka bergosip. Siapa itu? Bab 66 Peri Sueyun. Wajah Mo Beiyuan muram, dan sepertinya ada rasa dingin di sekelilingnya. Dia mengangkat lengannya dan meraih sutra putih itu dengan telapak tangannya. Dia menariknya dengan kuat, dan sutra putih panjang itu terbelah menjadi dua. Wanita yang mengendalikan sutra putih juga terbang turun dari batu biru besar. Pakaian putihnya bergoyang mengikuti gerakannya. Saat dia mendekat, Yunran menyadari bahwa kemeja putih anggun itu disulam dengan totem binatang dewa dengan benang perak. Yunran telah melihat pola totem itu berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Feng Chen memberitahunya bahwa setiap sekte memiliki totemnya sendiri. Sekte Dokter Ajaib memiliki labu, Sekte Matahari Merah memiliki matahari, Sekte Taiji memiliki simbol Taiji, dan Sekte Phoenix memiliki Phoenix api. Dan binatang suci kilin ini adalah sekte totem dari sekte nomor 1 dari 5 negara, Sekte Lingsu. Dari reaksi orang-orang di sekitarnya, Yunran menduga identitas wanita berbaju putih ini tidak sederhana. Mo Beiyuan, bisakah kamu tidak selalu menindas junior ini hanya karena kekuatan spiritualmu yang berkembang tinggi? Wanita berbaju putih itu berbicara. Yunran tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tapi dia terdengar seperti dia mengenalnya. Mata Yunran yang seperti batu giok hitam menoleh ke arah Mo Beiyuan, dan dia menduga bahwa dia dan wanita berbaju putih ini pasti adalah kenalan lama. Oleh karena itu, Yunran tetap diam dan berdiri diam di samping, agar tidak mengganggu mereka berdua untuk mengejar ketinggalan. Mo Beiyuan, kita sudah lama tidak bertemu. Tidak bisakah kamu bertanya padaku apakah aku baik-baik saja? Yunran berkata pada dirinya sendiri, dengarkan itu. Mungkin ada cerita di antara mereka berdua. Ketika Pak Kecil di pelukan Mo Beiyuan mendengar seseorang memanggil nama ayahnya, dia melebarkan mata hitam besarnya dan menoleh. Dia menatap wanita berjubah putih itu dengan rasa ingin tahu sebelum bertanya dengan suara kekanak-kanakan, "Ayah, mengapa bibi ini memakai sapu tangan di wajahnya? Apakah itu untuk mempermudah menyeka ingusnya?" Yunran terdiam. Gadis kecilnya sangat ingin tahu. Tapi kuncinya adalah Mo Beiyuan benar-benar mengangguk dan bersenandung pelan. Ayah dan anak perempuannya saling menggema. Hanya dengan beberapa kata, mereka menarik peri yang menempuh jalan keabadian dari awan ke tanah. Feng Chen, yang berada di samping, tidak cukup tenang dan tertawa terbahak-bahak. Satu-satunya orang yang berani mengatakan hal seperti itu tentang peri reinkarnasi dari Sekte Lingsu mungkin adalah leluhur kecil keluarga Ah Yuan ini. Batuk, batuk, batuk. Peri Sueyun, jangan dimasukkan ke dalam hati. Perkataan anak-anak tidak ada salahnya. Wen Sueyun mengenakan kerudung tipis yang menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan matanya. Pada saat ini, sudut matanya terangkat, dan tatapannya tertuju pada kue manis kecil di pelukan Mo Beiyuan. Ketidakpercayaan melintas di matanya. Apa istimewanya anak kecil ini? Dia sebenarnya bisa digendong dan dibujuk olehmu, Mo Beiyuan. Jarang sekali. Feng Chen tahu bahwa dengan kepribadian Mo Beiyuan, dia mungkin tidak mau repot dengan Wen Sueyun. Dia berdeham dan menjelaskan kepada seseorang, sepertinya Peri Sueyun baru saja keluar dari pengasingan. Ada beberapa hal yang belum Anda dengar. Tidak ada yang istimewa dari anak ini. Hanya saja identitasnya lebih istimewa. Dia adalah putri kandung Ah Yuan. Apakah Anda mengatakan bahwa anak ini adalah putri Mo Beiyuan? Bagaimana mungkin? Suara Wen Sueyun sedikit bergetar saat dia melihat Mo Beiyuan dengan heran. Matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Mo Beiyuan, aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Apakah dia benar-benar anakmu?
Mo Beiyuan melepas sutra putih yang baru saja melingkari lengannya. Wajahnya dingin karena dia sedikit tidak sabar dengan gangguan Wen Sueyun. Dia juga tidak senang karena dia diganggu oleh Wen Sueyun. Enyahlah. Bab 67 Kamu tidak akan mencintai wanita manapun. Sikap mereka sangat bertolak belakang. Yang satu penuh kasih sayang, dan yang lainnya tampak tidak berperasaan. Drama cinta benci langsung muncul di benak Yunran. Wen Sueyun tidak marah dengan kata, enyahlah. Matanya merah, tapi dia menolak menyerah dan terus bertanya pada Mo Beiyuan, dia bukan anakmu, kan? Feng Chen berbohong padaku, kan? Mo Beiyuan, angkat bicara. Aku ingin kamu memberitahuku bahwa kamu belum pernah bersama wanita lain atau membiarkan wanita lain mengandung anakmu. Dengan teriakannya, Pak kecil di pelukan Mo Beiyuan memahami dua kalimat pertama. Dia menganggukkan kepalanya dengan keras, dan ekspresi wajahnya menjadi serius. Ya, Sweetie Cake dan kakak Bun adalah anak ayah. Itu benar, itu tidak bohong. Dengan itu, dia bahkan menarik Yunran, yang sedang menyaksikan keributan itu. Ibu, kue manis adalah anak dari ayah dan ibu. Dia tidak dijemput, kan? Yunran tiba-tiba menatap mata besar Pak kecil yang penuh harap itu. Dia mengangguk pelan. Ya, kamu adalah anak dari ayah dan ibu, kamu tidak diadopsi. Yunran tahu bahwa kedua anak itu masih kurang rasa aman. Itulah mengapa Sweetie Cake sangat suka mengganggu Mo Beiyuan dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah ayahnya. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Pak kecil itu mengangkat dagunya ke arah Bibi yang mengenakan sapu tangan. Bibi, ini ayah Sweetie Cake. Pak kecil itu berhasil menyeret Yunran ke garis pandang Wen Sueyun. Yunran merasakan tatapan tidak bersahabat di sisi lain. Bukannya menghindar, dia langsung melakukannya. Wajahnya yang seperti batu giok langsung terpantul jelas di mata Wen Sueyun. Wen Sueyun kembali terkejut. Dia awalnya mengira tidak ada wanita di dunia ini yang bisa membuat pria seperti Mo Beiyuan jatuh cinta padanya dan memiliki anak. Bahkan jika anak ini adalah anak Mo Beiyuan, itu pasti kecelakaan. Wanita itu pasti menggunakan cara-cara yang tercela dan kotor. Namun ketika dia melihat wajah Yunran, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Pasalnya, wanita di depannya memiliki rambut hitam sebahu seperti air terjun, wajah halus, dan bibir indah. Pesonanya sungguh indah tiada taraf, cukup membuat semua pria tergila-gila. Bahkan pria seperti Mo Beiyuan, mungkin akan tergila-gila dengan wanita cantik seperti itu. Wajah Wen Sueyun pucat, dan matanya kaku. Pikirannya sepertinya mengalami pukulan hebat. Mo Beiyuan, kamu pembohong. Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda tidak akan jatuh cinta dengan wanita manapun dalam hidup ini. Meski bukan aku, bukan orang lain. Tapi sekarang, ada apa dengan wanita ini sekarang? Mereka yang menonton dari samping tidak menyangka akan mendengar beberapa gosip dalam waktu setengah hari. Sebelumnya, ada putra mahkota benua timur dan raja hantu yang berebut wanita. Belakangan, terjadi cinta dan kebencian antara peri Sueyun dari sekte Lingsu dan raja hantu. Pertemuan sekte hari ini sungguh meriah. Suasana hati Mo Beiyuan saat ini sudah tercermin dengan sangat realistis di wajahnya. Dia sangat tidak bahagia dan frustrasi. Kapan dia harus mengatakan begitu banyak omong kosong kepada Wen Sueyun? Apakah wanita ini gila? Dia hampir tidak berbicara dengannya sama sekali. Mengapa wanita ini bersikap seolah dia telah meninggalkannya? Di masa lalu, Mo Beiyuan tidak mau repot-repot menjelaskan. Karena apa yang dipikirkan orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak masalah jika orang lain mengira dia adalah roh jahat, iblis, atau iblis pembunuh. Bab 68 Menurutmu kamu siapa? Selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan rumor dan kata-kata jahat yang dilontarkan padanya. Ia merasa tidak perlu menjelaskan dan tidak bisa diganggu. Tapi sekarang, dia secara naluriah membuka mulut untuk menyangkal kata-kata Wen Sueyun. Aku ingat kita tidak akrab satu sama lain, jadi apa hubungannya dengan kamu yang aku suka? Apa hubungannya denganmu apakah aku punya anak atau tidak? Mengapa saya harus menjelaskannya kepada Anda? Kamu pikir kamu siapa? Dengan itu, dia membawa Pak kecil itu dan berbalik, ingin terus mengambil akar spiritual dari Yun Qingqing. Yun Qingqing merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia bersembunyi di belakang Wen Sueyun dan meminta bantuan. Peri Sueyun, tolong selamatkan aku.
Mereka ingin menggali akar spiritual saya. Gali akar spiritualmu. Wen Sueyun tidak tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya dan mengira mereka baru saja mengalami konflik. Itu benar. Raja hantu tersihir oleh wanita kejam ini dan ingin menggali akar spiritual tingkat surga untuk ditanam pada wanita ini. Saya tidak mau, jadi mereka bersikeras untuk merebutnya. Yun Qingqing dengan cepat menjelaskan situasinya. Wen Sueyun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Jangan takut. Saya pasti akan mengurus masalah ini. Ini adalah pertemuan sekte. Saya tidak akan membiarkan hal kotor dan tercela seperti menggali akar spiritual orang lain terjadi." Ketika Feng Chen melihat situasi ini, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Wen Sueyun jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Mo Jinyu. Terlebih lagi, Ah Yuan belum pulih dari lukanya karena sweetie cake. Yang lain tidak tahu, tapi dia, dokter yang merawat luka Mo Beiyuan, tahu betul. Jika Mo Beiyuan benar-benar ingin melawan Wen Sueyun, dia mungkin tidak bisa melarikan diri tanpa cedera. Pada saat ini, Master Sekte dan Tetua Sekte Utama bergegas setelah mendengar berita tersebut. Ketika mereka mendengar tentang penggalian akar roh, mereka semua mengutuk Mo Beiyuan. "Raja Hantu, meskipun kamu bukan dari berbagai sekte besar kami, kamu tahu aturan 5 negara. Menggali akar spiritual tidak ada bedanya dengan menggali kuburan leluhur seseorang. Itu adalah perilaku yang paling tercela." Itu benar, 5 negara selalu melarang penggalian akar spiritual yang tercela seperti itu. Anda tidak dapat menindas orang yang tingkat kultivasinya rendah hanya karena tingkat kultivasinya tinggi. Itu salah. Kami harap Anda menghentikan perilaku salah ini, Raja Hantu. Jika tidak, bahkan jika kami sudah tua mempertaruhkan nyawa kami pasti akan menghentikan Anda. Feng Chen melihat sekilas identitas mereka. Mereka adalah ketua sekte atau tetua sekte. Tingkat kultivasi individu mereka memang tidak sekuat Mo Beiyuan, tetapi jika beberapa dari mereka menyerang bersama, situasinya mungkin tidak akan sama. Ah Yuan. Feng Chen tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya pada Mo Beiyuan. Dia memberi isyarat agar dia tidak gegabah dalam membantu Yun Ran mendapatkan kembali akar rohaninya. Mereka bisa memikirkannya panjang lebar. Yun Ran tidak bodoh. Kelompok orang ini jelas memiliki status dan budidaya yang tinggi. Mo Beiyuan mungkin akan dirugikan jika melawan sekelompok orang seperti itu. Kalau tidak, Feng Chen tidak akan menghentikan mereka. Dia ingin mendapatkan akar spiritualnya kembali sesegera mungkin, tetapi Mo Beiyuan tidak perlu melawan semua orang demi dia. Yun Ran berdiri dan menghadapi kelompok master dan tetua sekte tanpa niat untuk gemetar ketakutan. Suaranya indah, tapi membawa aura. "Saya tidak keberatan jika Anda ingin menegakkan keadilan, tapi bukankah Anda harus mencari tahu sebab dan akibatnya? Misalnya, mengapa kita tidak menggali akar spiritual orang lain dan hanya menginginkan akar spiritual Yun Qingqing?" Para master dan tetua sekte itu sudah tidak muda lagi. Tampaknya tidak baik ditanyai oleh seorang wanita muda. Salah satu dari mereka mengikuti kata-kata Yun Ran dan bertanya, "Kalau begitu, beritahu aku alasannya." Bab 69 milik siapakah akar roh ini? Yun Ran mengucapkan setiap kata dan berkata dengan sangat tenang, "Karena akar roh di tubuh Yun Qingqing adalah milikku. Apakah salah jika aku memintanya mengembalikannya? Jika akar spiritualmu telah digali, bukankah kamu menginginkannya kembali?" Kata-kata ini membuat para master dan tetua sekte terdiam. Jika apa yang dia katakan itu benar, akan sulit bagi mereka untuk ikut campur dalam masalah ini. Tentu saja, Yun Qingqing punya alasan lain. "Tidak, senior, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia iri karena saya memiliki akar spiritual tingkat surga sejak dia masih muda, jadi dia meminta Raja Hantu untuk mengambil akar spiritual saya untuknya. Semuanya, pikirkan baik-baik. Bagaimana orang bodoh seperti dia bisa membangkitkan akar spiritual tingkat surga?" Sekarang, kata-kata mereka jelas-jelas bertolak belakang. Tapi hanya ada satu orang yang mengatakan kebenaran. Para senior sekte tersebut tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Saat ini, salah satu dari mereka menyarankan, "Kalau begitu, mari kita uji dan lihat milik siapa akar spiritual ini." Yun Ran adalah orang yang sangat takut akan masalah. Dia suka melakukan sesuatu dengan cepat. Namun, kali ini, dia mengangguk setuju tanpa berpikir. "Baiklah, jika ada cara untuk menguji siapa pemilik akar spiritual ini, saya bersedia mengujinya."
Dia tidak ingin reputasi Mo Beiyuan memburuk karena dia. Dia segera menyetujuinya, tetapi Yun Qingqing ragu-ragu dan panik. Mengapa Yunran menyetujui tes tersebut? Apakah dia gila? Atau apakah dia menderita histeria? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa akar spiritual tingkat surga dalam dirinya adalah miliknya? Yang lain sedang menunggu persetujuan Yun Qingqing. Pada saat ini, jika dia tidak mengangguk setuju, dia akan terlihat bersalah dan memastikan bahwa akar spiritualnya telah diambil dari Yunran. Baiklah, kalau begitu aku harus menyusahkan para senior untuk membantuku. Sebenarnya Mo Beiyuan merasa tidak perlu menguji karena dia yakin bahwa akar spiritual itu milik Yunran. Adapun aturan terkutuk dari 5 negara, dia tidak peduli sama sekali, dan mereka juga tidak dapat membatasi pergerakan Mo Beiyuan. Tetapi jika Yunran ingin mengambil kembali miliknya secara terbuka, dia tidak akan menghentikannya. Feng Chen menghela napas lega. Dia baru saja berkeringat. Bagaimanapun, Raja Hantu ini, Tuan Yuan, sebelumnya telah menantang 17 atau 18 ahli di sekte tersebut sendirian. Hasilnya memang lumayan. Dia tidak pernah kalah, tapi dia tidak lebih baik. Setiap saat, Feng Chen menyia-nyiakan banyak ramuan berharga. Ya, kalau begitu mari kita uji dan lihat siapa pemilik akar spiritual itu. Kemudian, beliau menyebutkan metode untuk menguji akar spiritual. Dia perlu mencabut akar spiritual di tubuh Yun Qingqing dan keduanya akan mendekati akar spiritual bersama-sama. Pada akhirnya, akar spiritual akan memilih pemilik sebenarnya. Ketika Yun Qingqing mendengar bahwa dia perlu menggali akar spiritualnya, dia sedikit tidak senang. Tidak, bagaimana jika dia mengambil kesempatan untuk merebut akar spiritualku? Salah satu dari mereka menjelaskan, jika akar spiritual itu milik Anda, dia tidak dapat merebutnya karena akar spiritual yang mengembara hanya dapat mengenali pemilik aslinya. Hanya ketika seseorang menggunakan kekuatan spiritual untuk menanamnya secara paksa di dalam tubuh dan meminum pil terus-menerus, barulah akar spiritual dapat mempertahankan keadaan aktifnya di dalam tubuh. Minum pil terus-menerus. Yun Qingqing tiba-tiba teringat bahwa dia telah meminum pil obat yang tidak diketahui sejak dia berusia 5 tahun. Selama dia tidak meminum pil itu, kekuatan spiritual di tubuhnya akan sangat sulit dikendalikan. Dia bisa mengamuk kapan saja. Namun ayahnya mengatakan bahwa pil yang diminumnya adalah untuk mengobati penyakit jantungnya. Mungkinkah ayahnya berbohong padanya? Tidak, itu tidak mungkin. Bab 70 Masalah antara dia dan Ah Yuan. Yun Qingqing segera menyangkal pemikiran yang tiba-tiba muncul di benaknya. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah gadis jenius yang telah membangkitkan akar spiritual tingkat surga. Yunran bodoh. Orang gila. Wanita jalang tak tahu malu yang hanya bisa hidup dengan merayu pria. Kedua belah pihak mengangguk setuju untuk menguji akar spiritual. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menguji siapa pemilik akar spiritual ini. Masalah ini tidak besar dan tidak kecil. Setidaknya dalam 100 tahun terakhir, hal seperti ini tidak pernah terjadi di 5 negara. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang menyaksikan keributan tersebut, dan pemandangan menjadi semakin riuh dan kacau. Semua orang menebak-nebak siapa yang mengatakan kebenaran antara putri tertua dan kedua dari keluarga Yun. Keduanya memiliki pendukung, tetapi jelas bahwa Yun Qingqing memiliki lebih banyak pendukung. Bukankah mereka mengatakan bahwa jika akar rohaninya direnggut, dia tidak akan bisa hidup lama? Tapi lihat, akar spiritual nona kedua dari keluarga Yun ini direnggut pada usia 5 tahun, tapi bukankah dia hidup dengan baik sampai sekarang? Apakah maksudmu putri kedua dari keluarga Yun berbohong? Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa nona kedua dari keluarga Yun ini menemukan pendukung yang kuat seperti Raja Hantu. Itu juga karena dia adalah seorang ibu miskin dengan anak-anak bangsawan sehingga dia memiliki niat untuk merebut akar spiritual tingkat surga dari putri tertua keluarga Yun. Pernahkah kamu mendengar, semakin cantik seorang wanita, semakin jahat hatinya. Ketika Yun Qingqing mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, dia perlahan-lahan menunjukkan senyuman percaya diri. Yunran, kita tunggu dan lihat saja. Karena di sini terlalu berisik, seseorang menyarankan untuk pindah ke lingkungan yang tenang untuk menguji. Yunran tidak keberatan dan mengikuti mereka ke aula di gunung. Sepanjang jalan, mulut Feng Chen tidak diam. Dia harus menceritakan padanya gosip antara Pri Sueyun dan Mo Beiyuan. Sebelumnya, dia pernah melihat Wen Sueyun tergila-gila dengan Mo Beiyuan.
Dia bertanya-tanya apakah dia ingin menjadi ibu tiri bagi anak-anak kecil mereka. Karena ini menyangkut paket kecil mereka, Yunran berpikir akan baik jika dia mendengarnya. Feng Chen langsung memulai dari identitas Wen Sueyun. Wen Sueyun ini adalah satu-satunya putri dari ketua sekte dari sekte Lingsu, Wen Heng. Dia membangkitkan akar spiritualnya pada usia 8 tahun dan kemampuan pemahamannya sangat kuat. Dia menjadi guru jiwa agung pada usia 15 tahun dan memasuki alam kaisar pada usia 22 tahun pada tahun ini. Anda tidak dapat menemukan banyak orang seperti dia di beberapa sekte besar. Oleh karena itu, ada rumor bahwa dia adalah reinkarnasi dari peri. Itulah sebabnya dia memiliki tingkat pemahaman alami yang tinggi. Ditambah dengan fakta bahwa dia suka mengenakan gaun putih dan pandai menggunakan sutra putih, dia mendapat nama Peri Sueyun. Selanjutnya, mari kita bicara tentang dia dan Ah Yuan. Saat Wen Sueyun berusia 18 tahun, dia bertemu Ah Yuan untuk pertama kalinya. Saat itu, Ah Yuan sedang bertarung dengan para ahli dari sekte besar. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang pedang besar. Kekuatan spiritualnya dilepaskan sepenuhnya. Dia sekuat dewa perang yang telah memasuki dunia. Tidak banyak wanita muda yang bisa menolak pesona yang terpancar dari tubuhnya. Jadi, Wen Sueyun sekilas jatuh cinta pada Ah Yuan dan berlari untuk mengungkapkan perasaannya padanya. Tebak apa? Feng Chen tidak puas bergosip sendirian dan harus menyeret Yunran untuk ikut bergosip. Yunran menjawab, apalagi? Bisa jadi Mo Beiyuan tidak menerimanya. Jika dia menerimanya, dia tidak akan ada hubungannya dengan dia dan kedua anaknya. Mo Beiyuan menolak pengakuannya. Itu benar. Saat itu, Ah Yuan jauh lebih sombong dibandingkan sekarang. Dia tidak menghormati Wen Sueyun sama sekali dan hanya mengucapkan satu kata, enyahlah. Tapi Wen Sueyun sepertinya kerasukan. Sejak itu, dia mengganggu Ah Yuan dan bahkan mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang layak mendapatkan Ah Yuan di seluruh benua.